Pemirsa, Otoritas Jasa Keuangan mengungkapkan investor generasi milenial dan Gen Z memiliki peranan yang semakin besar di pasar modal. Mereka menguasai 80% dari total investor di pasar saham. Apa itu pasar modal? Dan instrumen investasi apa saja yang ada di dalam pasar modal? Dan bagaimana cara memilih instrumen yang cocok buat kita? Bayangkan, kita lagi ada di pasar, tapi dagangannya itu bukan sayuran, melainkan instrumen investasi. Ada obligasi, saham, dan reksadana. Pasar ini di berbagai belahan dunia, dan kalau di Indonesia, namanya Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Indonesia adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan sarana untuk memenuhi pembeli dengan penjual. Pasar modal ini juga memiliki fungsi antara lain menjadi tempat untuk para investor berinvestasi dan mendapat keuntungan. Yang kedua, pasar modal juga menjadi tempat untuk menjual instrumennya ke masyarakat. Di sini mereka mendapat dana dari publik untuk mengembangkan bisnis. Dan yang terakhir, negara juga bisa dapat pajak dari adanya pasar modal. Lalu ada juga investasi yang diterbitkan dan dijamin pemerintah atau yang namanya SBNS. Ibaratnya kita mendapatkan dana dari pemerintah dan nanti di akhir waktu pinjaman pemerintah bakal membalikan semua dana kita. Setiap bulannya kita juga mendapat bunga yang dikirim ke rekening kita. Lalu ada juga investasi syariah, yaitu reksadana syariah. Reksadana syariah ini sama pada umumnya, cuma bedanya manajer investasi itu menempatkan uang kita di produk keuangan, instrumen syariah seperti saham syariah dan sukuk. Mengenai perencanaan dan investasi syariah di pasar modal bertujuan untuk mengelola keuangan dan investasi secara opsional, efektif, dan disertai prinsip Islam. Semua aktivitas harus menghindari unsur riba, gharar, maisir, dan hanya dilakukan pada aset yang halal. Setiap para pemula yang belajar saham pasti mulai belajar saham dari analisis fundamentalnya. Di fundamental itu bahwa saham yang bagus dengan PE atau PBV yang rendah. Analisis ini sangat penting dalam menilai kondisi keuangan dan kinerja suatu perusahaan, terutama bagi investor. Selain itu, analisis fundamental juga membantu dalam menentukan nilai wajar saham sehingga investor dapat menghindari pembelian saham yang terlalu mahal. Yang selanjutnya ada IPO atau Initial Public Offering atau bahasa kerennya Go Public. Keuntungan perusahaan yang memiliki Go Public ini, yang pertama, insentif pajak lebih rendah. Yang kedua, pendapat modal tanpa berhutang. Yang ketiga, meningkatkan citra perusahaan. Go Public ini atau pasar primer digunakan untuk perusahaan yang mau jual beli saham pertama kali ke masyarakat harus memulai proses IPO, di mana proses jual beli itu terjadi antara perusahaan dengan investor. Dan jika proses itu sudah beres, barulah saham bisa diperjualbelikan di market atau yang disebut pasar sekunder. Lalu yang terakhir ada analisis teknikal, yaitu teknik memprediksi harga saham berdasarkan data historis, yaitu harga dan volume, biasanya lewat grafik chart. Manfaat teknikal ini adalah mudah melihat tren, identifikasi pola, dan pakai indikator. Dan yang terakhir, kelemahannya butuh banyak data skill baca dan kurang efektif untuk jangka panjang.